Kita dengarkan ceramah dari Kang Mas Lutfi bin Yahya. Kula kagum ten panjenenganipun Maulana Ja'far Shadiq nek mreten mriki nulise bin Sultan Utsman Haji kula boten nyun sewu. Imam Ja'far Shadiq niku putrane Sunan Ampel. Menawi Sunan Utsman Haji niku nak nderek Utsman Haji bin Alil Murtado. Alil Murtado niku kangmasipun jeung Sunan Ampel. Niku sekandung Maulana Ishaq, Alil Murtado, terus Sunan Ampel ibu sekandung, terpautipun boten jauh. Lahiran antaripun Maulana Ishaq, Maulana Alil Murtado, Sunan Ampel. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Mencerdaskan Umat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas peristiwa yang sebenarnya sudah sejak 2002 yang lalu. 22 tahun yang lalu. Ketika makam Raden Marwoto, bukan Parwoto ya, bukan Prawoto ya, Marwoto, yang dalam nama Arabnya menjadi Raden Umar Said, direnovasi. Makam aslinya diperbaiki, batu nisannya entah kemana. Karena memang setiap kali ganti luhur itu ditutupi batu nisan tersebut dengan kain mori atau kain kafan. Lalu dilelang menjelang haulnya. Oleh sebab itu jarang kelihatan, karena makam beliau juga ada cungkup khusus yang melindungi seperti gubuk atau rumah kecil itu. Sejak 2002 yang lalu sudah diganti sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini mencuat lagi ketika 2015 yang lalu dirembuk bersama dengan kalangan akademisi katanya, bersama dengan panitia pengelola makam Mbah Sunan Muria, dikuatkan oleh LPPM, ya, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Lalu 2018 lalu menerbitkan satu buku yang berjudul Sejarah Sunan Muria. Buku ini bisa dibeli di Tokopedia dengan harga cukup lumayan mahal, Rp260.000, tergantung lokasi pengirimannya. Kita kalau mau mencari data kebenaran asal-usul sejarah leluhur kita, jangan bertanya kepada orang manca. Tanyalah kepada ahli dari kalangan kita sendiri. Mencari sejarah Mbah Sunan Muria kok malah melibatkan Kang Mas Lutfi bin Yahya, ya ajur. Kang Mas Lutfi bin Yahya itu sejak tahun 85 itu sudah ziarah kemana-mana, ke makam-makam, dan punya niatan besar ya untuk nguri-uri katanya. Tetapi di akhirnya malah justru ingin menguasai.
Dari makam ke makam, dari tokoh ke tokoh, beliau silaturahmi, berziarah ke makam-makam keramat yang ada. Sesuai dengan angan-angan atau cita-citanya, akhirnya berhasil ya, mendekati tampuk kekuasaan di atas Presiden Indonesia malah. Sebagai anggota One Team Press yang paling vokal, yang akhirnya merubah sejarah di mana-mana. Dan anehnya banyak kaki tangannya dia, saya nggak mengatakan beliaunya ya, dia dari kalangan kita-kita, kiai-kiai kita, bahkan dari kalangan akademisi kita. Contoh, ini, tim penulisnya Dr. Andus Haji Anasom M. Hum. Ini bergelar semua ini. Kalangan terdidik semua ini. Bahkan dengan konsultan Dr. Haji Solihan Magister of Art dan Doktorandus Haji Abdul Manaf. Kurang apanya? Yo kiai, yo akademisi. Semua mengikuti dajjalun kadzabun. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh aneh tapi nyata. Seorang pembohong diikuti oleh orang-orang yang mengaku ulama untuk menyesatkan saudaranya. Raden Marwoto sudah diijma oleh leluhur kita. Anaknya Raden Syahid alias Lokojoyo, Sunan ing Kali, Kanjeng Sunan Kali, Sunan Kali Jogo. Tiba-tiba dikaburkan, alasan ada perbedaan, ya. Lalu dikuburkan batu nisan aslinya entah kemana, di mana. Lalu dikabarkan dengan berita haul yang ke-399, Sayyid Raden Umar Said bin Utsman Haji. Utsman Haji Sunan Ngundung, tapi Utsman Haji dari Mondoliko Jeporo. Videonya jenengan nanti kita sertakan. Yang 2 menit. Videonya sebenarnya oke. Sebentar. Ini sudah saatnya kita bergerak loh ya. Tahun Juli 2015 hasilnya sudah hampir fit, lalu diseminarkan secara resmi tentang Solawat teng Pekalongan wonten Hadratul Maulana Habib Yahya Maulana Habib Lutfi. Pada saat itu bahkan Habib Lutfi niki ngantos pada hari itu mengkhususkan mulai pagi hari sampai sore untuk kita, untuk tim dari Yayasan Masjid dan Sunan Muria sama tim peneliti. Bahkan Rodoro Habib Lutfi niki nganti betul niki papan nulis piyambak ngangge spidol teng blackboard niku tulisan niku sanate napa nasabe Kanjeng Sunan Muria niku tahun Juli 2015. Akhirnya teng mriku terlaunching setelah beliau kersa memberi kata pengantar. Akhirnya buku itu tercetak pada Juli 2018. Itu cetakan pertama warna hijau dengan judul Sejarah Sunan Muria. Nah ini warna hijau ini. Dalam sejarah buku sejarah niku beberapa versi yang berkembang selama ini disampaikan, tetapi ingkang kula sampaikan adalah ingkang pendapatipun Maulana Habib Lutfi, karena beliau sebagai sesepuh napa niki pemangku aulia teng tanah Jawa. Pemangku aulia tanah Jawa. Doro Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu pemangku aulia ing tanah Jawa. Ini contoh dari kiai yang menjadi kedibalnya penjajah. Mohon maaf, mental budak, mental inlander,
menghamba dengan penjajah. Oleh sebab itu kenapa Belanda dulu itu bertahan betah menjajah bangsanya Gemah Ripah sampai membunuh para mbah kita. Darah ditumpah, tidak ada rasa rahmah. Kita malah cengingisan tertawa-tawa, latah. Naudzubillah. Harusnya la haula wala quwata illa billah. Doro Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Oleh sebab itu, ini adalah agenda besar yang sudah direncanakan sejak lama. Lalu ditumpahkan, ditorehkan ke dalam masa di mana kita ini tidak merasa, tidak memperhatikan sejarah kita. Karena kita menganggap husnudzon kepada mereka. Kita hanya menerapkan baik sangka. Lalu apa yang terjadi menikam dari belakang kita. Karena mereka tahu bahwa makam Aulia Utis'ah di Jawa itu adalah tempat berkumpulnya muslimin muslimat dari mana saja, dari seluruh Nusantara. Lalu dengan cara merubah sejarah, maka mereka akan menguasai kabar, dikubur, lalu diceritakan dengan buku-buku yang mereka cetak, lalu edarkan menjadi sebuah pelajaran yang harus diyakini oleh kita semua. Yang akhirnya setelah kabur, lalu dikabarkan itu. Dikaburkan dulu. Wakila Raden Umar Said bin Sunan Kali, Raden Umar Said bin Usman Haji. Dikaburkan dulu. Alasan ini kan khilafiyah, mana yang lebih mendekati kebenaran. Lah anehnya, LPPM UIN Wali Songo Semarang tidak memiliki kewaspadaan. Buktinya mana? Batu nisannya di mana buktinya? Harusnya batu nisan itu menjadi bukti peninggalan cagar budaya, arkeologi, yang harus disimpan, nggak boleh dijual atau malah disita, disimpan di Kanjeng Sholawat Pekalongan sana. Lalu nanti kalau batu nisan itu dipasang ya, ditancapkan ke makam palsu, kucing mati, atasnya ditancepi batu nisan ini, akan menjadi, ini benar menjadi waliullah, leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Mati kita, sejarah kita mati. Kepedulian kita tidak hanya kalangan kiai saja, tapi juga kalangan akademisi kita ini kurang, bahkan sangat-sangat kurang. Sekelas kampus perguruan tinggi saja bisa kena kok. Ya, kena tipu daya, kena prank para pendusta dan pembohong yang ada di Nusantara ini. Ini sangat-sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi buku ini jelas ya, narik-narik urut nama-nama orang-orang yang katanya hebat ini. MAG, MPD, MHUM, semua disebutkan semua. Tapi pengantarnya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Padha wae. Ya. Sekarang masanya sudah berakhir. Saya hanya mendoakan semoga orang-orang ini semua dan bahkan yang lainnya semua muhibbin yang mengikuti para perusak agama, bangsa dan negara, semoga sadar semua, bertaubat, mengakui kesalahannya. Jika tidak, maka lebih baik ya, lebih baik
Jika terus-terusan nggak mampu disadarkan, semoga Allah memberikan peringatan. Mulai dari peringatan yang ringan sampai peringatan yang berat kepada mereka. Ini doa saya, mohon maaf saya ini berdoa agak tegas ya. Kalau nanti kita sabari terus, Indonesia milik Yaman, milik Tarim sana. Padahal saya memiliki manuskrip kuno yang dicetak tahun 1590 Masehi ya. Tidak seperti apa yang ditulis di dalam sejarah Sunan Muria ini. Jelas bertolak belakang. Sumbernya dari mana? Ayo kita adu data. Ini paling ya olah polai LPPM UIN Wali Songo Semarang saja. Enggak semua terlibat kok. Ya saya kalau melihat seperti ini berarti kalau diskusi di UIN Wali Songo digagalkan ya wajar ya. Ya wajar ya, karena memang isinya orang-orang yang kurang berkualitas ya, kurang memiliki rasa kepedulian terhadap sejarah bangsanya sendiri. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Maka Mbah Sunan Ampel sudah ditutupi, nggak kelihatan nanti dicuri atau tidak batu nisan aslinya. Dibuat makam ala Yaman sana, semuanya akan diganti nantinya. Tidak hanya Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Ampel, yang paling sulit kan Mbah Sunan Kalijaga, ya, yang Jawani itu ya. Nanti semua akan dikuasai semua. Mbah Sunan Kalijaga itu juga dibaalawikan. Wali Songo sudah Bali semua. Al-Faqihil Muqaddam semua Wali Songo itu. Inilah tamu yang mau merampas haknya tuan rumah. Petantang, petenteng, meketa, mekete berjalan di atas bumi Nusantara dengan kesombongannya. Ini gara-gara siapa? Dulunya ditulis dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya Muhammad Dia Syihab, tapi menggandeng seorang ulama Cianjur yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, mengarang kitab yang bernama Al-Imamul Muhajir. Di akhir halaman kitab Al-Imamul Muhajir itu menyebutkan silsilah Wali Songo yang sudah dibaalawikan. Kalau di dalam kitab Syamsul Dhahirah, Muhammad Dia Syihab tidak terlalu luas dalam membahas silsilah Wali Songo. Tidak sampai Mbah Sunan Muria. Tetapi kalau di Al-Imam Al-Muhajir, jelas. Sesuai dengan arahan tulisan dari Muhammad Dia Syihab. Padahal sebenarnya Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini tidak. Saya ketahui beliau memiliki referensi kitab-kitab nasab dan sejarah. Ini klaim pengakuan sepihak dari Ba'alawi dompleng ke nama besar seorang kiai pribumi. Sejak dulu seperti ini. Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Nanti Gus Dur ya. Semuanya akan didomplengi. Benalu lalu membunuh pohonnya. Bani Jadid, Bani Kudaimi musnah, tidak memiliki keturunan ya. Datang ke Jawa, Nusantara, Wali Songo musnah, tidak memiliki keturunan. Benalu, pohon yang ditumbangi akan mati, dimatikan, dimusnahkan. Begitu juga nanti suatu saat kalau kita diam saja, bumi pertiwi Indonesia Raya akan musnah 2030 yang akan datang. Oleh sebab itu, alhamdulillah, biiznillah, kita diperlihatkan oleh Allah yang Maha Rahmah bahwa sepak terjang mereka itu ibarat Dajjal dan kaum perusak Ya'juj Ma'juj. Karena DNA Gog and Magog itu ada hubungan darah dengan Joj and Majoj. Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Hasilnya persis dengan GM201. Ini tidak hanya sampai di sini saja. Nanti terus akan merembet. Tapi insya Allah, ya insya Allah, biidznillah, la haula wala quwata illa billah,
ini sudah lemah mereka. Tinggal doa kita semoga pertama sadar, taubah. Kedua, harus menyatakan publik untuk menyatakan bersalah dan memperbaiki dengan perbuatan-perbuatan yang hasanah. Terus yang ketiga, jika ini tidak dilakukan, maka sudah saatnya keadilan akan berjalan di muka bumi Indonesia. Harus ada keajaiban dari Allah Ta'ala untuk memperingatkan secara ringan ataupun sedang ataupun berat kepada mereka. Tidak hanya habaib Alawi, tetapi juga kepada para muhibinnya, para pendukung-pendukung kaum perusaknya itu. Ini yang harus kita tegaskan. Kalau nggak gitu nanti kita sabar-sabarin malah delodro. Kita dibilang tidak tegas. Jadi dasarnya dari mana Raden Umar Said atau Marwoto itu kok bukan ke Usman Haji? Dasarnya saya punya. Tidak hanya data yang kami miliki, tapi juga telah maklum bidoruri bahwa Raden Umar Said atau Marwoto itu adalah putra Sunan Kalijogo. Beliau adalah generasi yang kelima Wali Songo. Dan termasuk Wali Songo yang termuda. Dan bahkan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya itu juga menyampaikan sesuatu yang berdasarkan kitab Al-Imamul Muhajir ini. Apa? Beliau menyampaikan Sunan Kudus, Syed Ja'far Shadiq itu juga putranya Sunan Ampel. Jenengan percaya? Jenengan percaya? Bukan putranya Sunan Ngundung, Usman Haji Sunan Ngundung, bukan. Tapi putranya Mbah Ahmad Rahmatullah. Ini buktinya. Jadi nanti kita sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Kita dengarkan ceramah dari Kang Mas Lutfi bin Yahya. Kula kagum ten panjenenganipun Maulana Ja'far Shadiq nek beneran mriki nulise bin Sultan Utsman Haji kula boten jauh. Imam Ja'far Shadiq niku putrane Sunan Ampel. Menawi Sunan Utsman Haji niku nak nderek Utsman Haji bin Alil Murtado. Alil Murtado niku kangmasipun jeung Sunan Ampel. Niku sekandung Maulana Ishaq, Alil Murtado, terus Sunan Ampel, ibu sekandung, terpautipun boten jauh. Lahiran antaripun Maulana Ishaq, Maulana Alil Murtado, Sunan Ampel. Jauh. Lah putra nomor sekawan Al-Imamul Muhaddits Faqih Al-Imamu Ja'far Shadiq. Dados kalian Utsman Haji nak derek adalah ini takoni Imam Ja'far Shadiq bin Ahmad Rahmatillah, Ibrahim Bunang bin Ahmad Rahmatillah, Maulana Qasim atau Hashim bin Ahmad Rahmatillah derajat. Paling ragil putrane Sunan Ampel Imam Ahmad Hisamuddin jeung Sunan Lamongan. Niku lho. Lajeng Syed Abdul Jalil, tokoh tasawuf, tokoh fuqaha yang dipun semarehaken wonten Jepara Mantingan. Ingkang Dewi Aisyah binti Imam Ahmad. Nanti kita sertakan video ini di bawah link yang panjenengan bisa akses semua. Dasar dari Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa Sunan Kudus itu anaknya Mbah Sunan Ampel. Itu dari kitab ini.
Kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya dari Muhammad di Asyab, sebenarnya kerjasama dengan Abdullah bin Nuh Cianjur. Halaman 184. Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Bija wal Wusto di Jawa Tengah. Muassis Madinah Kudus, yang meletakkan dasar nama kota Kudus, wabana masjidah, dan membangun masjid di kota Kudus, al-musammal Masjid al-Aqsa, dengan nama Masjidil Aqsa Menara Kudus. Tabarrukan bil Masjidil Aqsa, dengan mengalap berkah dari Masjidil Aqsa al-Mubarak di Yerusalem, Palestina sana. Tuwfiya am, wafatnya Sunan Kudus tahun 1012 Hijriah alias 1603 Masehi. Salah. Nggak ada. Bohong. Wahua, adapun Sunan Kudus Ja'far Shadiq itu adalah Ibnu Ahmad rahmatullah, anaknya Mbah Sunan Ampel. Wa akhu Ibrahim, dan saudaranya Sunan Bonang. Wa Hasyim, dan saudaranya Sunan Derajat. Jenengan percaya? Nanti akan dikarang kitab-kitab lagi yang ingin menjajah sejarah yang ada di Nusantara Indonesia Raya. Semua akan dikangkangi semua. Kitab Al-Imamul Muhajir ini jelas bukti bahwa Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya mau merubah sejarah semua aulia tis'ah di Nusantara. Tak terkecuali diantaranya adalah Sunan Muryo ing Muryo Podo. Sunan ono ing Gunung Retawu, Gunung Muria di utara Selat Muria, yang terdiri dari wilayah 3, Jepara, Kudus, dan Pati sana. Dikuasailah nanti sejarahnya, makamnya, batu nisannya. Dan sudah jelas harus ada gerakan dari PWI Kabupaten Pati LS, PWI LS Kabupaten Kudus, PWI LS Kabupaten Demak. Yang Jepara tinggalkan dulu saja. PWI LS Kabupaten Pati tidak akan pernah nulayani janji. Makam Habib Utsman bin Yahya Jaruntuh roboh. Ya ini tidak dirobohkan, cuma ditanyakan ke pengelola Yayasan Sunan Muria. Tanyakan di mana disimpan batu nisan asli sebagai bukti peninggalan atau arkeologi. Yang saya terima setelah kami teliti itu disimpan di Gedung Juz Sholawat Pekalongan. Bahaya nanti kalau dipasang di kuburan kucing mati. Dengan bukti batu nisan asli. Batu nisan yang asli Mbah Raden Marwoto itu hampir sama seperti makam yang ada di Mbah Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Batu nisannya mirip. Bukan seperti batu nisan ala Yamani, tapi ala Demak Bintoroi. Gabungan antara Jawa dan Islam. Ada lagi orang yang mau merebut nama sejarah Raden Umar Said atau Raden Marwoto. Katanya Raden Umar Said itu adalah keturunan Cina. No way. Ada saja. Dan Indonesia ini termasuk negara paling lemah yang tidak memiliki pertahanan pendirian sejarah itu. Saya itu sampai heran katanya. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria itu memiliki 2 orang istri. Ini yang tercatat, nanti kalau yang ketiga keempat saya kurang tahu. Yang tercatat ya termasuk yang pertama Dewi Roroyono, putrinya Sunan Ngerang. Terus yang kedua putrinya Sunan Ing Mondoliko, ya Sunan Mundung Mondoliko, ya Raden Umar Haji itu mertuanya, ya. Cerita di daerah Pati, Jepara, Grobogan, Blora, Rembang itu sejak tahun 70-an sampai 80-an itu ada cerita ketoprak itu. Patak Warak, Adipati Patak Warak Mondoliko Jeporo. Ada cerita bahwa Roroyono itu diculik oleh Adipati Patak Warak, lalu ada sayembara dari Sunan Ngerang. Barang siapa yang bisa menemukan Roroyono, waktu itu umurnya masih baru ya antara 19 tahun lah ya.
diculik, ya kan karena cantik ya bongsor gitu ya. Asli Ngerang, Juwono Pati, dekat Batangan itu. Bukan yang Pekuwon, yang Ngerangnya Sunan Ngerang asli. Lalu yang bisa mengembalikan Roroyono itu ya maling Kentiri, kalau maling Kopo. Lalu diserahkanlah kepada Sunan Muryo atau Marwoto. Sunan Muryo, Raden Marwoto itu nyantrinya di Ngerang, di Padepokan Ngerang, sama dengan Ja'far Shadiq, Syed Ja'far Shadiq. Jadi tunggal seperguruan gitu, antara Mbah Sunan Muryo dengan Mbah Sunan Kudus itu. Lalu setelah itu memberi istri seorang putri, yakni Dewi Sujina. Dewi Sujina itu abahnya ya dari Mondoliko itu. Lalu mempunyai anak, diantaranya adalah Saridin. Saridin itu terkenal dengan nama Islamnya Syekh Saridin. Nama Jawanya Syekh Janggung. Makamnya di Pati Kidul di daerah Kayen dengan dusun Landoh. Ada peninggalan makamnya di sana dekat dengan Miono, dan ada desa yang menjadi simbol perebutan warisan antara Branjung dengan Saridin, yakni memiliki warisan buah pohon duren sakwit. Sampai sekarang kalau Miono ke arah Pegunungan Kapur Utara itu ada namanya Desa Duren Sawit, masih Kecamatan Kayen itu, Kabupaten Pati Kidul. Nah, ini yang harus dipegang, bahwa sebenarnya Mbah Sunan Muryo itu adalah orang Jawa. Marwoto nama aslinya, bukan Prawoto. Kalau Prawoto lah Sunan Prawoto Bagus Mukmin lah, putranya Mbah Sunan Trenggono lah. Jadi asli Jawa, meniru gerak wahnya Mbah Sunan Kalijogo, mendekati nelayan, petani, pekebun, ya. Setelah sukses mendampingi bagaimana cara bertani yang baik, beliau ngajar ngaji. Termasuk beliau adalah seorang yang topo ngili, miline banyu, alias serawung dengan masyarakat kecil. Tapi masa mudanya beliau juga sempat menjadi pengurus takmir Masjid Demak. Tapi akhirnya beliau senang uzlah di Colo kalau sekarang, di 1.600 meter dari permukaan air laut di atas gunung, supaya tenang, ya, rasa tentrem, ayem dan adem suasananya. Mohon kakang seperguruan saya yang ada di Gembong sananya, namanya Kiai Haji Muhammad Muhzin, ya, tolong diluruskan ini, tolong dicari, karena beliau juga termasuk pengurus BWI Pati. Tolong dicari batu nisan aslinya, kembalikan, jangan dibiarkan nanti disalahgunakan. Nah, inilah asal usul dari pembeloan sejarah silsilah nasabnya Mbah Sunan Muria. Sama seperti ketika Syed Ja'far Shadiq, Mbah Sunan Kudus itu juga menjadi putranya Mbah Sunan Ampel dengan berpedoman pada kitab Al-Imam Al-Muhajir, yang katanya karya dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur. Padahal ini kerjasama, dompleng nama besarnya beliau. Tulisan ini aslinya dari Muhammad Diak Syihab yang mentahqiq menyalin kitab Syamsul Dhairah ini. Jadi ada 3 serangkai sebenarnya yang mau merusak sejarah Indonesia dari kalangan Habaib Alawi. Pertama, Alwi bin Thohir Al-Haddad. Yang kedua, Salim bin Jindan. Yang ketiga, Muhammad Diak Syihab. Lalu didukung oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Terus sejarah akan berulang, diikuti oleh kiai-kiai, ulama-ulama yang tidak mengerti sejarah, hanya taklid buta saja. Sama seperti sambutan Khaul yang ke 399 tahun 2023 yang lalu, bahwa Raden Umar Said itu awalnya adalah Sayyid. Sejak kapan menjadi Sayyid? Kalau saya Ja'far Shadiq, oke. Tapi kalau Said Umar Said itu nggak pernah saya mendengar itu. Ya Raden Umar Said Sunan Muryo.
Tapi tiba-tiba silsilah nasabnya ke Usman Haji Mondoliko, bukan ke Sunan Kalijogo. Ini harus kita luruskan bersama. Wajib. Oleh sebab itu, sebagai bukti ketegasan kami, tetap kami doakan di antara tiga ini tadi. Ya. Bahaya ini, kualat dengan leluhur kita. Kualat karena telah tamshi fil ardi maroha, berjalan di atas bumi Nusantara dengan sombong, ya, keta-kete, tidak menghormati tuan rumahnya. Bahaya ini, bahaya, sangat berbahaya. Oleh sebab itu mumpung ya sabda alam ini belum berjalan, mohon bertaubatlah, hentikanlah Kang Mas Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, berhentilah. Dan ini ada kabar terbaru, proses hukum akan berjalan. Jika masih ngengkel, mau mengkudeta Jatman, mau menjadi bugot menentang pengurusan PBNU. Sudah ada aturan jelas bahwa masa khidmah Idaroh Aliyah, ya, ketua umumnya itu 2 periode dan sudah demisioner. Kok masih bertahan terus mau membuat muktamar tandingan. Nah ini ya namanya nanti suatu saat kalau dibiarkan, ya NU-nya yang mau dirampas. Enggak hanya sekedar jatmannya, NU-nya. Tidak hanya NU, saya Indonesia Raya. Saya Indonesia Raya. Ini buktinya ini loh. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu tak cocokkan dengan kitab Al-Imam Al-Muhajir. Padahal ini semua ini ngawur ini. Ngawur ini. Sejarah sepihak versi sana hanya menemui narasumber kiai-kiai yang kurang mumpuni, ulama-ulama yang kurang mengerti yang ada di Indonesia ini. Lalu di ijma sendiri. Oh ini, Syahid Ja'far Shadiq wafat tahun 1603 abad 17. Gak bisa, gak ada. Bahkan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya bahwa putranya Sunan Ampel itu tidak hanya Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Bonang, Sunan Derajat saja, tapi juga Ahmad Kisamuddin, Sunan Lamongan. Terus ada lagi Zainal Abidin yang bernama julukan Sunan Demak, menjadi kondi atau mufti di Demak pada masa Kesultanan Abdul Fattah. Nah, ini kan gawe-gawe dewe. Ya. Terus ada lagi Abdul Jalil. Abdul Jalil ini makamnya Syekh Abdul Jalil ada di Jepara. Kalau jenengan ngetik di Google Maps itu ada makam Syekh Abdul Jalil Jepara ada. Tapi baru ditemukan tahun 80-an. Sebelumnya nggak ada. Raden Asmoro namanya bin Ahmad Rahmatullah. Tuwfiya fi Jepara tahun 1613. Bin Raden Rahmat alias Mbah Sunan Ampel. Ini kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nanti kalau para kiai mau minta kitabnya saya kasih PDF-nya. Jenengan cetak sendiri. Jadi ternyata Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya itu ada dasarnya. Ngomong kayak gitu ada dasarnya. Berbeda dengan Atlas Wali Songo, dengan Suluk Wali Sono, dengan manuskrip-manuskrip Babat Tanah Jawi, ya, serat tepas darah, ya, enggak sesuai semua. Bahwa Sunan Muria itu maklum bidoruri itu bukan putranya Usman Haji ing Mondoliko Jeporo. Tetapi ini coba mau dirubah. Lalu nanti di hall yang ke-400 ini bagaimana reaksinya? Tolong PWI LS Kudus, PWI LS Demak, PWI LS Pati untuk memantaunya. Sudah ada kawan-kawan kita di sana. Jangan macem-macem, ya, jangan macem-macem. Sudah lemah, ya. Kekuatan kalian itu sudah lemah. Hai orang-orang yang mau merusak negeri ini. Ini harusnya menjadi bahan perhatian bagi seluruh abdi negara, termasuk diantaranya ya kalangan akademisi kita. Kita perlu membangkitkan kembali pendidikan cinta negeri, ya, pendidikan moral Pancasila, mungkin P4-nya juga, biar kita ini lebih mencintai hubbul waton minal imani, mensyukuri anugerah ilahi yang kita terima dari ilahi Robbi. Kita syukuri menjadi bukti bahwa kita ini hubbul waton minal imani. Kebangetan gitu loh.
UIN Wali Songo seperti itu, UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, ya begitu sama. Bisa meluluskan Siti Fatimah, ya. Lanjut. Ini kita akan teruskan dengan membahas tulisan panjenengan, komentar panjenengan. Semoga kita bisa membahasnya cukup banyak karena waktunya masih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Afril M. Nuria. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Mohon tanggapannya atas kecurigaan Kiai Madudin bahwa kitab Risalah Mu'awanah bukan karangan Ba'alawi. Matur suwun. Pak Afril R. Nuria. Waalaikumsalam. Risalatul Mu'awanah itu uslub bahasa Arabnya itu kelihatan memang bukan karangan dari Ba'alawi, tapi dijiplak oleh Ba'alawi, dompleng nama besarnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kan ya buta pada usia 4 tahun ya. Terus kok bisa mengarang kitab yang begitu hebat uslub kata tata bahasanya, itu mencurigakan itu. Kemungkinan juga Al-Haddadnya Abdullah bin Alwi itu bukan Al-Haddad Ba'alawi, tapi Al-Haddad Arabi. Itu juga bisa kemungkinan. Saya sudah membaca kitab Risalatul Mu'awanah itu, Bu Afril R. Nuria, dan saya tidak percaya 100% bahwa itu adalah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hampir sama seperti kitab yang lain, ya. Kitab-kitab karya beliau yang disandarkan kepada nama besar beliau. Begitu, Pak Santri gue, PBNU kemana? NU diacak-acak pada diem, apa sibuk nambang atau sibuk politik? Lah inilah Pak Santri Goib. Kalau kita ini tersandera dengan ADART organisasi itu nggak bebas seperti saya itu. Jadi NU kemungkinan masih lambat ya responnya ya, gara-gara mungkin ewuh pakai ewuh mendahulukan husnudzonnya. Akhirnya apa? Ya ibarat penggembala, satu persatu gembalanya, dombanya dimakan sama singa ya dibiarkan saja. Lama-lama habis sudah. Pak Revangga, memang sudah menjadi watak mereka. Tokoh-tokoh pahlawan diklaim. Giliran tokoh pengkhianat yang dari golongan mereka tidak diakui. Contohnya, tokoh PKI yang berinisial DN Aidit. Nek api-api diakoni. Enggak hak-hake diakoni. Tapi nek asli golongane dhewe elek ora diakoni. Ini kok menangi dhewe ya? Nggih, Pak Revangga nggih. Kalau dipikir-pikir itu ya kok enak men ya, gitu loh. Kalau enggak enak, enggak gelem, sing enak-enak tok sing gelem. Ini namanya ya serakah namanya nggih, serakah. Bu Zenzeta, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sepertinya cara untuk mendekatkan bangsa ini dari penjajahan, memerdekakan bangsa ini dari penjajahan dan pembodohan memang harus dengan memulangkan klan Ba'alawi ke negeri asalnya. Mukhibinnya suruh ikut sekalian. Nggih pun jajetan termasuk tegas ini. Ini militer ini, begitu nggih Bu Zanjetan nggih. Ini termasuk wacana Bu nggih, wacana. Tapi kalau bisa ya jangan dulu. Masih tetap 3 itu tadi nggih. 3 yang saya sampaikan tadi. Bertaubatlah, berhentilah. Ya. Yang kedua, menyesallah. Ya, yang ketiga ini kalau tidak akan ada musibah, ya, akan ada musibah. Musibah mulai ringan, sedang dan berat. Ya, ini ancaman loh ya. Karena apa? Kemarahan leluhur kita Wali Songo di Ba'alawi kan semua nggak terima. Tidak hanya Wali Songo, tapi seluruh tokoh-tokoh pendiri bangsa, pahlawan kita, ya sesepuh, wali-wali Korea yang babat desa kita semua di Ba'alawi kan semua. Kalau kita nggak bergerak, ya kita masuk keturunan yang tidak memiliki rasa terima kasih atas perjuangan leluhur kita. Gitu nggih. Pak Ahmad Wildan Jauzai nggih, begitu nggih Bu Zainjeta. Mukhibinnya disuruh ikut sekalian, ya ikut kemana? Di sana itu negara amburadul, zaman selatan itu enggak karu-karuan masih ekonominya, nggih, masih belum jelas gabungnya Yaman Utara dengan Selatan ya. Nggih. Pak Ahmad Wildan Jauzai. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Maka Maulana Maghribi yang asli di mana nggih?
Maka Maulana Maghribi yang asli di Troloyo itu juga ada, nggih, di Jogja itu juga ada, di daerah Sulawesi sana itu juga ada. Bahkan yang sekarang di daerah Semarang itu juga ada. Yang asli di mana? Wallahu alam, yang paling tua, yang awal itu ya di daerah Troloyo sana, Jokerto itu, nggih, begitu nggih, Pak Ahmad Wildan Jauzai. Nanti kita sampaikan lagi nggih, Pak Ahmad Wildan. Pak Joko Pitoyo, assalamualaikum waalaikumsalam. Ini agak melenceng. Mohon dijelaskan konsep mubahalah. Kenapa anak istri yang mungkin tidak tahu menahu kok diikut sertakan menanggung resiko? Bukankah setiap orang menanggung dosa sendiri? Nggih, Pak Joko Pitoyo. Memang wa an laisal insani illa ma sa'a. Ya, jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Aslinya itu begitu. Cuma ini kan bukti daripada keberanian gitu loh. Dulu kalau orang perang itu memang jaminannya kan anak istri, keluarga. Memang kejam nggih, Pak Joko Pitoyo. Sama dengan jaringan geng narkoba itu loh. Kalau sampai membocorkan rahasia maka keluargamu akan habis. Kejam memang. Zaman penjajahan dulu itu juga begitu. Kalau kamu diam, maka kamu akan dianggap melindungi ekstremis pemberontak-pemberontak itu. Kompeni sama centeng-centengnya itu ngancam kayak gitu. Zaman PKI itu juga begitu. Oleh sebab itu, ini termasuk hukum perang. Cuma perang doa spiritual. Rasulullah dengan Nasoro Najron tidak jadi, mundur, gak berani. Karena Rasulullah berani menjaminkan diri berikut menantunya, putrinya, dan cucu-cucunya. Yang akhirnya tidak jadi mubahalah itu. Nah, akhirnya ditiru, ya, sesuai dengan ayat yang ada, kita juga berani menjaminkan keturunan kita. Bukan berarti dosa ikut ditanggung, ya enggak, ini namanya jamaah kok. Jamaah itu kan komunitas semuanya saling terkait. Sama dengan perang puputan itu loh. Di Madura itu pernah terjadi perang puputan. Perang puputan itu perempuan di belakang, laki-laki di depan. Kalau laki-laki ini mundur dibunuh sama perempuan itu. Jadi walaupun sedulure dhewe berarti pengkhianat, pengecut. Perang puputan itu seperti itu. Sama dengan ketika kita perang membela, mempertahankan kemerdekaan ya. Iskariman ya aumut syahidan. Jadi memang hukum perang seperti itu Pak Joko Pitoyo. Tapi intinya masalah dosa itu wahisabuhum Allah. Nanti hisabnya tergantung Allah gitu. Jadi tidak ada yang namanya anak istri yang dijaminkan itu turut serta menanggung dosanya, itu tidak. Cuma ini sebuah gertakan keberanian gitu. Karena berdasarkan kebenaran yang diyakini gitu. Yang diyakini. Begitu Pak Joko Pitoyo sementara. Baca selawat. Keturunan Sunan Muria pada kemana? Nasabnya dibelokkan kok pada Diam Aza. Itu sampai batu nisannya diganti juga katanya. Nah, keturunan Mbah Sunan Muria masih ada. Masih ada. Nah, keturunan Mbah Sejanggung Kelando itu masih ada. Ya, di daerah Kayen, ya, tersebar di daerah Tayu, dari Jaksa, Pati itu ada, masih ada. Di Gembong itu juga masih ada. Jadi ada. Tapi diam saja, nggak berani melawan penguasa spiritual raja para wali di Nusantara ya. Gedabrus palsu. Jangan percaya. Tidak ada wali kutub yang ada di Nusantara ini yang tanpa restu dari para kiai-kiai kita. Jangan dibalik. Nggak ada wali yang ada di Nusantara ini kecuali restu para habib. Nggak ada, kebalik. Kalau habib kepingin jadi wali harus ada restu dari kiai. Contohnya kalau Gus Dur dulu itu ya. Habib dari Parung Bogor itu nyium tangannya Gus Dur. Kayak gitu. Ulia 1. Pantesan UIN tidak jadi adakan diskusi terbuka, sedikit demi sedikit misteri terungkap alami. Nggih, Pak Ulia 1. Nggih, ternyata keterlibatan UIN ini nyata. ini mau merubah-rubah sejarah Sunan Muria. Nggih. Kavin, assalamualaikum nggih dereng ngaos nggih. Sami-sami Pak Kavin ngopi nggih. Berita nomor wakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata lebih mulia angklung yang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO menjadi warisan Indonesia daripada kaum Ba'alawi yang suka ngaku-ngaku bukan hanya nggih angklung. Nggih, sudah terdaftar nggih.
Ya, nanti supaya tidak dirampas oleh Ba'alawi. Nanti Angklung yang menciptakan Angklung, menemukan Angklung pertama kali adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Karena pada waktu dulu itu bambu-bambu itu kan kulitnya kan atos. Ya, akhirnya yang menemukan adalah Habib Al-Attas, yang penemu angklung itu berasal dari Yaman itu katanya. Nanti diakui gitu nggih Pak, berita nomor paket bener nggih. Leres panjenengan. Pak C. Roes Am bikin narasi, Pak Yai, Anda itu siapa? Kok membahas nasab orang yang mengerti nasab itu ya keluarganya orang lain, gak tahu. Kayaknya Roes Am ini kurang rasionalitas Pak Yai, nggih Pak C. Saya itu kadang-kadang kalau menghadapi orang sepuh itu ya masih kikuh lah ya. Kadang-kadang gimana ya. Wis tuwa, hati ini seatos. Itu kadang-kadang sangat kami sayangkan. Nggih. Kalau nasab itu tidak nyantol ke Nabi kita, itu nggak masalah, itu urusanmu. Urusanmu. Saya nggak ngurusi. Ini nasab yang berhubungan dengan Nabi kita. Nabi kita dirusak citra nama baiknya, dietrek-etrek kemana-mana, zina, membunuh, mencuri, menipu, berbohong, tapi masih tetap mengaku sebagai cucunya Nabi yang mulia. Ya, ini harus kita luruskan, wajib. Bukan berarti ngurus ya. Ini kalau nasab orang biasa, nggak disandarkan kepada Nabi yang mulia. Itu urusan pribadi, nggak ada urusannya dengan kita. Itu. Lah, yang sangat saya sayangkan kan, Kiai Haji Miftahul Ahyar itu kan kepalanya sudah dipegang karena mendapatkan ijazah imamah oleh Habaib Ba'alawi, sehingga pikirannya berubah. Itu. Berubah, heran saya itu, heran. Janur Gunung, Darsono Semarang. Salam sehat segalanya untuk keluarga Yenuria. Ini baru bom dari pegunungan Kendeng, Gunung Muria di bawah pegunungan Roh Tawu. Semua akan bersih dengan ridha Allah. Matur suwun Pak Darsono Semarang nggih. Rah Tawu, darah yang mengalir deras karena perang, ya. Darah dikuras. Dulu itu terjadi perang di sana. Perang, baik itu peperangan yang ada di dimensi keempat atau kelima. Dulu itu, zaman dulu, ceritanya seperti itu. Jadi Gunung Muryopodo, yang akhirnya menjadi Muria dari kata Gunung Moriah yang ada di Baitul Muqaddas Yerusalem, Palestina sana, dekat dengan kota Kudus, Baitul Muqaddas Yerusalem sana. Jadi akhirnya Sunan Kudus, Sunan Muria. Sama-sama satu kabupaten. 18 km dari kota Kudus ke arah utara. Nggih. Pak Bu Vina ya. Nggih. Bu Vina, assalamualaikum Kiai, kok nyimak dan memantau. Jayalah NKRI nggih. Bu Vina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Naza 67, assalamualaikum Pak Yai. Kalau memang Sunan Muria benar-benar diba'alawikan, lantas siapa yang berhak meluruskan? PWI, masyarakat atau pemerintah? Matur suwun Pak Yai, semuanya. Pemerintah itu bekerja sesuai dengan jam kerja dan Allah ora. Yang paling tidak dibatasi dengan jam kerja adalah PWI, LS, masyarakat, begitu juga sesepuh-sesepuh yang ada di sekitar sana dulu, di sekitar 3 kabupaten atau 4 kabupaten itu, Demak, Jepara, Kudus, dan Pati. Nggih, begitu nggih, Pak Naza. Joko Nur, derek Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan dan Kiai Nur Ihya hadin Quran keluarga besarnya. Amin. Matur suwun nggih, matur suwun Pak Joko Nur nggih. Taufik Hayate. Menteri dalam pidatonya katanya ingin meluruskan penyimpangan sejarah. Kok Kemenak enggak bunyi? Apa yang dimaksud sejarah yang nyimpang oleh Menak itu sejarah yang bukan versi Lutfi bin Yahya kah? Bahaya, nggih. Kita harus meluruskan sejarah. Bangsa Nusantara ini bangsa yang besar. Bangsa peradaban manusia tertua di dunia. Homo wajakisme yang ada di Tulungagung ya, itu campuran ya Kecamatan Boyolangu ya, bukan Kecamatan Wajak ya. Itu 500.000 tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Di Sulawesi sana itu juga ada 400.000 tahun yang lalu sudah ada manusia. Di Liangbua 200-300.000 tahun yang lalu sudah ada manusia. Bahkan Homo Afrikanisme ya, yang ada di benua Afrika itu belum ada. Tidak mungkin orang Afrika hijrah teori out of Afrika menuju ke Papua, nggak mungkin. Pangea, Papua,
berkulit hitam legam yang ada di pedalaman itu bukan berdarah Afrika, sama seperti suku primitif di sana, bukan, beda. Begitu, Budi Sisi Pak Budi Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir Kiai Nur Kiai Adin Qadil Lumajang, monggo. Kang Sodikin, Pak Kiai, apakah Ka'bah Tarim bisa diselesaikan di tahun depan atau menunggu Mujadid tahun 2024? Kang Sodikin, Ka'bah Tarim. Saya memiliki kitab yang bernama Al-Jawahir yang menceritakan tentang karomahnya Habib Abu Bakar bin Salim. Barang siapa mengitari makam Habib Abu Bakar bin Salim itu hampir sama seperti beribadah haji. Ada kitabnya, nanti kita buka-buka Kang Sodikin. Jadi Ka'bah ala Habaib Ba'alawi itu ada sendiri. Karena nanti ini pertama kali yang dikenalkan adalah Tarim Al-Mahrusah, Talim Al-Ghonna. Jadi Makkah, Madinah, dan Tarim. Itu program untuk umrohnya. Tapi lama-kelamaan nanti yang hulu, yang berlebihan sufinya akhirnya nggak perlu ke Ka'bah untuk umroh. Cukup ziarah ke makamnya Sultanah Syekhoh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Begitu Kang Sodikin. Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos Kiai, PBNU putuskan Jatman ambil alih PBNU untuk bentuk kepengurusan baru. Satu Banom diselamatkan. Semoga Pak Fuad Al-Jihad. Sudah kita lihat dan dengar bersama ada angin segar ya dari PBNU. Ini masih kita tunggu gebrakannya. Ini hanya sekedar ya harapan palsu saja, nanti lah mengecewakan kita. Pak Fuad Al-Jihad harus direalisasikan secepatnya. Jangan menunggu muktamarnya Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya. Nur Hadi, Pak Nur Hadi, Syekh Janggung bin Sunan Muria, apakah ada bukti asli peninggalannya Pak Kiai? Ada. Desa Miono itu mertuanya Saridin Syekh Janggung, yang akhirnya menjadi nama dusunnya Dusun Landoh, kecamatannya Kayin. Memiliki peninggalan termasuk diantaranya ada Masjid Asem Kemis, ya, dan ada makam anaknya Momok di sebelah utaranya sungai, dan makam beliau sendiri di sebelah selatannya sungai. Termasuk diantaranya nama-nama desa yang ada di Pati Kidul, itu dulu adalah yang ngasih nama beliaunya, Syekh Janggung Landoh itu, atau Saridin bin Raden Marwoto atau Raden Umar Said Sunan Muria. Begitu. Jadi peninggalannya ada. Sama lokasinya Jannatu Aden itu di mana? Ini pertanyaannya kok nyerimpang jauh Pak Nuradi ya. Sama lokasinya Jannatu Aden itu di mana? Jannatu Aden itu kan bahasa Arab. Jannah itu artinya taman, Aden itu ya Eden. Di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dulunya bertempat tinggal di situ sebelum diturunkan derajatnya. Disuruh turun gunung, ya. Bukan turun dari langit, enggak, turun gunung. Di mana? Ya, kalau sesuai dengan penelitian terkini, ya berada di daerah Mesopotamia, dekat dengan sungai Tigris dan sungai Eufrat, sungai Gihon atau sungai Sehon. Ya, antara Turki, Suriah, Yordania, tapi lebih dekat dengan Irak. Itu lebih mendekati, karena memang peradaban tertua antara Suriah dan Mesopotamia itu saling terkait. 10.000 tahun yang lalu itu sudah ada peradaban tinggi di sana. Yakni Jannatu Aden itu bentuk daripada taman hutan yang penuh dengan tumbuhan dan hewan-hewan makanan tersedia di sana. Tidak perlu untuk bersusah payah menanamnya. Sudah disediakan oleh alam. Fasilitas di dalamnya sudah cukup untuk hidup, tetapi karena ada pelanggaran, akhirnya Nabi Adam diusir ke India, terus Siti Hawa ke daerah gurun yang ada di Arab Saudi atau Saudi Arabia. Tetapi menurut penemuan yang terbaru dari Stephen Oppenheimer, bahwa Jannatu Aden itu yang asli itu berada di Indonesia, berada di Nusantara, sebelum Nusantara terpisah pulau-pulaunya menjadi 17.000 pulau seperti sekarang ini. Antara Jawa dengan Sumatera tidak dipisah oleh Selat Sunda.
antara Sumatera dengan Malaya, Malaysia, dan Brunei tidak dipisah dengan Selat Malaka. Laut Jawa belum ada. Setelah itu digonjang-ganjingkanlah bumi, gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, akhirnya Jannatu Aden yang ada di Nusantara ini buyar, berkeping-keping. Lalu terpisahlah antara Pangea, Papua dengan Australia. Kalau kita melihat burung yang paling indah bulu-bulunya yang masih ada di Pulau Papua, Cendrawasih, itu kan hanya ada di sana. Itu bukti bahwa di surga itu banyak emasnya, di tambang emas yang ada di Espek dan Gespek sana. Tidak hanya di situ saja, di Borneo atau Warunadipa, Suwarnadipa, di Jawa, bagian selatan sana, itu penuh dengan emas-emas semua. Nah, ini cocok dengan penemuan dari Stephen Oppenheimer bahwa Jannatu Aden itu cocoknya memang di Nusantara. Cuma nama-nama sungainya itu sesuai dengan kehidupan masyarakat Timur Tengah atau peradaban di Mesopotamia sana. Namanya menjadi Tigris, Eufrat, Gihon misalkan, atau Sehan, Jehan, ya, ataupun Nil. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Jehun, Waseihun alias Gihon, Sehun, Turki, dan Furat wan Nil, ya, kulum min anharil jannah. Itu karena memang di sanalah tempat peradaban kehidupan di sisi kiri kanannya ada sampai mengalir ke teluk laut muara laut tengah atau Mediterania dan ke selat Samudra Hindia di kawasan Teluk Persia. Begitu Pak Nur Hadi. Sementara Jannatu Aden itu dari istilah. Kalau di dalam Al-Quran itu sering disampaikan oleh Allah dalam harapan kepada hamba-hambanya yang mau berbuat kebaikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu Pak Nur Hadi. Pak Ustadz saya kira ini sudah kriminal, pencurian nisan, perusakan benda cagar budaya untuk diperjualbelikan dan yang terlibat harus dihukum. Apakah Pak Lutfi bin Yahya terlibat? Ustadz jangan diam. Pak Ustadz mungkin alasannya itu untuk mengganti itu loh. Ya, biaya perbaikan atau renovasi habis berapa saya tanggung, tapi saya minta batu nisannya atau tukar tambah atau begitu kemungkinan. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah pengelola makam. Pengelola makam itu harus sadar bahwa makam itu bukan milikmu, itu milik umat Islam, milik bangsa Indonesia keseluruhannya. Jadi nanti PWI LS itu yang sudah memiliki badan hukum untuk silaturahmi, yang saya terima kabar terbaru dari pengelola makam sana itu yang pro Habib Lutfi itu dipertahankan, yang kontra ditendang. Nah, ini lebih berbahaya lagi nanti, ini akan ada seperti kudeta itu nanti. Ini Ibu Heni Bawanti. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Strategi kuasai negara secara terstruktur, sistematis dan masif Indonesia milik Tarim benar-benar dilakukan lewat jalur non pemerintah saat menjabat pemerintah atau medsos. Ibu Heni Bawanti. Semua itu dikuasai oleh massa. Siapa yang bisa menguasai media massa? Dialah yang bisa menguasai seluruh rakyat yang ada di satu negara. Jadi ini permainan. Permainan. Begitu juga ketika Israel itu kalah, tapi beritanya jangan sampai kalah, harus menang. Amerika beritanya kalah di Vietnam, tapi buatlah film yang menyatakan bahwa Amerika lah yang menang. Ya, sama seperti itu. Bu Heni Bawanti. Jadi kita harus tetap mengimbangi dengan berjuang lewat medsos. Pemerintah juga harus turut serta. Sampai kita ini seperti yatim piatu tidak memiliki bapak ibu sebagai pelindung kita. Berjuang ke orang yang melindungi kita. Negara kok kayak orang di negara. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Sungguh keterlaluan. Sunan Muria yang jelas putra Sunan Kalijogo dibaalawikan dan nisannya diganti. Apa mereka ini tidak takut kualat? Nggak takut kualat Pak Roni Effendi. Gus Naira di ini kok.
Kanjeng Nabi ku ora diwedeni. Gusti Allah nggak diwedeni, dosa ora diwedeni, terus diancam oleh Allah. Ya. Diancam oleh Rasulullah. Nggak takut mereka. Rasulullah saja diklaim pernah memberikan 3 hadis. Pertama tentang kopi, kedua tentang tasbih, ketiga tentang duduk dekat makam atau orang yang hidup dari para wali. Lebih baik duduk dekat wali daripada ngibadah sampai tercerai-berai badan ini. Ya untuk hadisnya Kanjeng Nabi kok itu. Ada hadisnya seperti itu. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi mereka nggak takut. Megang payudara susu, ini ada yang mengatakan ada sayembara antara Kobaso dengan Kobaldo. Ya, kalau kita rujuk ke kitab yang lain, tidak hanya kitab Kunuzus Sa'adah, ya Kobaldo, seperti yang kami bacakan kemarin, itu Kobaldo. Ya, Kobaldo, bukan Kobaso. Nanti kita teruskan lagi. Pak An, astagfirullahaladzim, kalau tidak begitu malah bukan Habib. Yang benar yang memang begitu. LB, Raja Dajjal, Habib, Alawi, Sugroh, Wal Istifallah. Pak An, ini termasuk tegas. Astagfirullahaladzim. Tegas. Pak Nurafan, Laskar Sabilillah Kabupaten Magelang hadir. Monggo, Alhamdulillah. Kabupaten Magelang sudah berdiri. Monggo, ayo. Bukan untuk perang ngangkat senjata. Ya inilah fungsinya PWI LS. Gitu loh. Karena apa? Ini penjajahan cara halus gitu loh. Angkat senjata keilmuan, keteguhan hati kalian, semangat kalian sama-sama. Nggih Pak Tuhari. Assalamualaikum Pak Nur ya. Nderek semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin. Matur suwun Pak Tuhari sama-sama. Waalaikumsalam. Baca laut. Sikat habis perampok makam sejarah. Lutfi sekalipun. Nggih, harus tegas. Kalau kita hanya diam seperti ini nanti dianggap nggak tegas. Akhirnya disepelekan. Nggih. Indonesian Man. Para petinggi PBNU itu pada minim literasinya atau saja bawa tabiat inlandernya. Jika berhadapan Bani Ba'alawi, kok sejarah para wali songo, sejarah negara, bahkan sejarah berdirinya NU pun dirubah, mereka masih diam saja. Nggih, Pak Indonesian Man. Tidak hanya masalah sejarah wali songo, sejarah negerinya, bangsa Indonesia dirubah, PBNU sejarahnya dirubah. Ya diam saja ya. Mana ya? Wiroh kecemburuannya terhadap bangsa, negara, dan bahkan agamanya. Heran, kadang-kadang itu saya heran itu. Pak Indonesian Man. Malah justru menang Pak Indonesian Man ini. Man adalah orang Indonesia. Jadi jenengan ada orang Indonesia yang asli, mencintai, mensyukuri anugerah ilahi di negeri ini. Surgaku, surgamu di dunia sampai menghantarkan nanti di akhirat. Baiti jannati. Pak Winaryanto Anto. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. PBNU kalian plat G. Kong kaling kong rusak NU dengan membodohi umat. Ngapain Kiai gergeten. Pak Winaryanto Anto gergeten. Kadang-kadang perlu disampaikan seperti ini. Namanya bentuk daripada curahan hati. Mohon maaf ini hilang tulisannya. Ketekan. Pak Roni Effendi, Pak Bajak Laut, Pak Agus Hari Hati mungkin hilang. Pak Kikin, sudah kelamaan berlarut-larut, harus dipertemukan semua ulama dan harus diikut sertakan ahli-ahli dari yang berkaitan, ahli nasab, biologi, DNA, biar cepat kelar. Siap terus saya siap Pak Kikin. Didik Maftuh, tolong sampaikan ke Pak Ketua PBNU dan Rois Amnya, serta semua yang membela kelompok Ba'alawi imigran Yaman itu. Apakah dengan bukti-bukti dan fakta yang sudah banyak terjadi ini, masihkah berhusnudzon? Husnudzon itu tidak berlaku jika sudah ditemukan bukti yang nyata asli di depan mata. Bagaimana kita masih husnudzon terhadap tersangka yang jelas mau mencelakakan kita? Pelaku kriminal yang mau melukai kita, kok kita masih husnudzon itu bagaimana? Nah ini harusnya Pak Kikin, Pak Didik Maftuh, Gus Aziz Jazuli SM ya, kabarnya nisanya di mana ya? Apakah benar dijual dan dipasang menjadi makam wali kucing? Gus Aziz Jazuli memang yang saya dengar seperti itu, Gus. Katanya dibawa ke Kanjus Sholawat. Saya menghubungi dari orang dalam ya. Tapi beliau nggak berani menyebutkan Habib Lutfi bin Yahya. Tapi benar itu dibawa disimpan di dekat makam yang katanya itu dulu itu makam kucing mati dipendem nengkono. Mau dijadikan wali itu loh. Ini masih kita telusuri lagi. Nah ini Gus Aziz Jazuli ini
sama saya itu sama, tim restorasi budaya dan sejarah dan nasab PWI Pusat ya. Dapat tugas sebenarnya saya sudah menyiapkan buku karangan yang fenomenal, yakni kitab Al-Jauharus Syaffaf yang berisi khurafat-khurafat Ba'alawi. Masih saya konsep ini. Nggih, salam takdim untuk Gus Aziz Jazuli LCMH. Berikutnya, Sanggar Cipta Alam super parah. Masih pura-pura buta dan membodohkan diri kita. Nggih, ini sudah jelas ya, Pak Sanggar Cipta Alam. FJR merampas tanah Palestina, bikin makam-makam palsu di Palestina, sejarah Palestina dipalsukan. Itulah kerjaan Yahudi Askenazi diaspora. Jangan sampai Indonesia nasibnya seperti Palestina. Nggih, leres Pak FJR. Kita ini sudah jelas Allah memperlihatkan di depan mata kita. Iqra, bacalah. Tapi kita masih mau membaca. Padahal ini sudah jelas. Nggih, hampir sama nanti kasusnya seperti di Palestina sana. Kalau ya nanti akan dikarang kitab seperti ini, Al-Imam Al-Muhajir. Orang pendatang kok ngarang kitab dan buku diedarkan di sana, di sini, lalu mengakui bahwa ini adalah tanah leluhurnya. Coba, sama seperti ketika saya bertamu ke rumah panjenengan, Pak FJR. Saya tanya, tanah yang jenengan tempati itu ukurannya berapa meter persegi Pak FJR? Terus rumahnya itu berapa meter persegi luasnya? Terus saya ngatur-ngatur jenengan, oh kalau bisa itu jangan begini. Ini dulu kalau nggak salah ya, ini adalah milik leluhur saya. Lalu jenengan akhirnya lama-lama, mana bukti suratnya? Oh saya nggak punya. Oh ini berarti kamu ilegal menempati di sini. Ini yang berhak menempati tanah rumah jenengan itu saya. Sama seperti itu. Lah ini saya punya, oh ini suratnya. Oh ini ada saya punya. Tak bikin sendiri. Alkitabnya ada, leluhur saya itu menguasai diri di sini dulunya. Akan seperti itu nanti yang Pak FJR. Berikutnya Pak Mario Setiawahono, Jember nyimak, yang penting duit, nggak peduli salah opo bener, penting bela Habib demi duit, bel gedes. Nggih, Pak Mario Setiawahono memang segalanya butuh uang, tapi jangan sampai uang itu menjadi segalanya. Ya, tapi zaman sekarang loh, nggih, kekuatan dunia kita sampai ingin menguasai sebuah negara itu ya dengan modal uang. Siapa yang kuat dan tebal uangnya, dia yang bisa mengatur segalanya. Tapi kita harus mendahulukan kebenaran lah, ya, mendahulukan kejujuran lah. Jangan hanya sekedar keuangan saja. Karena apa? Ini nanti korbannya ke anak cucu kita, gitu loh. Nggih, Pak Mario, nggih. Pak Saiman Merdeka. Anak perempuan Wali Songo menikah dengan Raja Jawa Brawijaya yang sah-sah saja. Yang jelas dzurriyyah. Tapi anehnya, dari Ba'alawi, anak perempuannya nggak boleh nikah dari lain Ba'alawi. Ini namanya hukum kafa'ah. Ini sudah ditentang oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dulu. Mufti Hadramaut sana. Itu sudah menentang. Bahkan kita sendiri melihat pernyataan dari Hadrami, ya, yang mualat non Ba'alawi juga tidak seperti apa yang diterapkan oleh Ba'alawi. Ya inilah yang namanya hukum aneh, fikih aneh itu. Pak Saiman Merdeka. Nggih. Jadi kita harus membaur asalkan seneng podo senengi itu nggih, dan tanggung jawab. Nggih begitu nggih. Pak Bledwig, datangkan nakib-nakib narkoba internasional yang asli ke Indonesia biar Mukibin pada sadar nggih, Pak Bledwig. Narkoba sekarang itu juga tergantung wani piro. Sama dengan begini ya Pak Blackwit. Jenengan minta hukum ke saya, asalkan ada uang. Misalkan saya ini ulama su, misalkan saya bisa membuat hukum kok. Penebusan dosa itu LDI itu ya punya loh, Syiah itu ya punya. Jadi wah halal ya, penting seternonang aku. Nanti tak wakofno iki atas nama awakmu, dosamu hapus. Ada yang seperti itu. Ulama su itu namanya. Nggih. Jadi narkoba itu ya juga ada yang begitu. Lawang narkoba itu standarnya juga tidak jelas kok. Contoh kitab Al-Mausu'ah karangan Sayyid Fathi Abdul Qadir. Anaknya Imam Ahmad Al-Albani itu ada 6, tidak hanya 3 atau 4, 6 malah. Muhammad, Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidillah. Ada 6.
Karena apa? Ada usulan masuk lagi, longgar, terima saja. Nanti ada masuk lagi, bisa 7, bisa 8, dan seterusnya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Guru Gembul itu ya nggak salah itu. Bahwa standar narkoba sekarang itu ada yang benar-benar narkoba asli, ada yang abal-abal. Kalau yang narkoba asli tetap akan menyertakan tes DNA. Itu. Kalau tes DNA jelas gagal mereka, sudah nggih. Sikem gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali berbuat sama Pak Habib, jangan Pak Sikem gundul, jangan nggih. Jangan nanti saya dikira ini ngompor-ngompori untuk berbuat keburukan. Jangan. Kita tetap menasihati, tawasau bil haq, saling menasihati, tetap bersabarlah nggih. Kita tetap bersabar. Pak Heru Lempo, kenapa kok pemerintah kayaknya tenang-tenang aja padahal sejarah leluhur bangsa ini sedang diobok-obok? Apa rasa kebangsaannya sudah luntur kepada Ibu Pertiwi? Gitu. Pemerintah itu ala ora kerjanya. Semakin lama itu semakin lemah, tergantung pimpinannya. Nanti kalau Pak Prabowo itu kuat, prinsipnya kuat, ekonominya kuat, ya, cita-citanya luhur kuat, insya Allah nanti kita semua kuat. Jamaah itu tergantung imamnya. Kalau imamnya hebat, ya jamaahnya yang berkualitas pahalanya. Banyak. Ikut kuat. Tapi kalau pimpinannya lemah, ya lemah semua. Itu. Jadi, pemerintah itu menunggu laporan dari masyarakat, dari ummah. Lah mau berbuat apa, dasarnya nggak ada laporan. Kita ini sudah laporan. Tapi nggak diproses-proses sih. Ya mungkin wani piro. Tradisi ini loh, wani piro ini loh. Tradisi wani piro itu loh yang Londo dulu itu yang menerapkan itu loh. Yang akhirnya nggak ada di dunia ini cuma-cuma. Semua harus ada biaya. Jer basuki mobil. Nggih pengajian wae ana biayane. Akhirnya itu yang didahulukan, bukan kejujuran, pengorbanan, perjuangan, enggak seperti itu. Akhirnya jadinya ya begini Pak Heru Lempo, nggih. Harus ada pendidikan cinta tanah air, nggih. Pintu air. Sebenarnya para mukibin itu bukan manut atau patuh sama Habib. Sejatinya para mukibin itu butuh makan atau pekerjaan. Intinya mencari jajan atau kesenangan karena yang dibayangkan kumpul-kumpul, dapat duit dan lain-lain, nggih. Ini namanya pengkhianatan. Ya kayak beginilah mental-mental inlander itu dulu. Kenapa kok Belanda lama menjajah kita itu ya begini nih, gara-gara ya mental-mental seperti ini. Nggih. Pak Tuhari, Yahudi nggak takut dosa Pak Yai, keluarga Nabi saja dibunuh, padahal habis bunuh dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Padahal habis bunuh dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat siksaan nyata di dunia tapi dia tidak bisa membuka pintu hatinya karena sudah tertutup. Nggih, ini namanya lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adzanul la yasma'una biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Jadi sudah tertutup. Tapi insyaallah kita tetap berusaha untuk membukanya. Semoga tidak summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Semoga tidak summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Tidak seperti itu nggih Pak Tuhari nggih. Pak Tuhari, Pak Dans, semoga NAAT, Nakobah Ansab Aulia Autis, ikut bergerak melawan pembelokan sejarah Wali Songo. Nggih. Semua perlu biaya. Nggih. Semoga saja NAAT ikut serta peduli dengan masalah ini. Pergi makan. Mudah-mudahan Sunan Kudus aman dari pembelokan sejarah karena sudah mulai muncul narasi kalau Sunan Kudus putra Sunan Ampel. Nggih niku Pak, pergi makan. Ada kitabnya. Kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu ya dibaalawikan walaupun dari jalur ibu. Kan Mbah Sunan Gunung Jati kan juga dibaalawikan. Pernah Tubagus Nur Fadil itu ketemu dengan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan mau dibaalawikan. Tapi beliau alhamdulillah bilang ke saya sendiri, nggak mau. Lah kalau mau ya Ba'alawi semua sudah. nggak perlu berjuang. Sudah kita taslim saja, menyerah. Nggih, begitu nggih. Semoga nggih tidak. Ya ini tadi putranya Mbah Sunan Ampel masuk Syed Ja'far Shadiq Mbah Sunan Kudus. Saudaranya adalah Sunan Bonang, Mbah Sunan Derajat. Antara Raden Qasim dengan Hashim aja itu kadang-kadang aslinya itu beda. Tapi kitabnya ini ditulis sama. Lah inilah yang namanya jangan mencari sumber sejarah yang berasal dari eksternal negeri kita ini sendiri. Ahli sejarah kita ini banyak.
Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, itu kan buruan orang-orang pinter gitu loh. Kenapa diam saja ya? Karena sudah banyak yang sepuh dan meninggal dunia. Tinggal yang muda-muda ini semua berorientasi uang belaka. Akhirnya apa ya? Kayak gini. Kalau semuanya diukur dengan uang ya kayak gini. Kayak gini jadinya. Sopan kali Pucang Kulon. Semoga cepat terselesaikan makam-makam yang telah dibatalkan. Nggih, siap, nggih Pak Sopang. Berikutnya putra tunggal. Hanya bisa berdoa kepada Muhyiddin karena mempurakah nggih? Kepada Habib uang, tenaga, pikiran dengan maksud mencintai Nabi tapi salah sasaran. Semoga tetap dianggap nggih. Amin nggih. Semoga tapi tetap harus disadarkan nggih Pak Putra Tunggal. Pak Wijaya Aji. Roes Am sama ketua umum kalau mau bela-bela orangnya saja, jangan membela nasabnya, malah nuduh yang enggak-enggak sama kiai yang mengkaji dan meneliti. Itu namanya pembodohan sama warga NU nggih. Kita ini sudah berusaha untuk menyampaikan berdasarkan data bahwa sebenarnya Habib Alawi sudah jelas bukan dzurriyyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Oh, nggak usah ngurusi itu loh. Ada bukunya, ada kitabnya. Mempelajari kitab nasab itu sama dengan mempelajari sejarah. Satu rangkaian dengan sejarah. Di dalam Al-Quran sepertiga itu berisi sejarah. Cerita-cerita manusia-manusia sebagai ibarah untuk kita ambil hikmah. Itu. Jadi kalau dipisah-pisah, oh nggak usah. Kita belajar ngurusin nasabnya, oh keliru itu. Nih, Pak Wijaya Haji, Roesan memang begitu, harus disadarkan. Nih. Berikutnya, Pak Dwin, pemerintah kabupaten kota, dinas pariwisata dan budaya, yayasan pengelola wajib bertanggung jawab atas membelokkan sejarah yang merusak silsilah nenek moyang bahasanya. Wajib, tidak sunnah, tidak mubah, tidak makruh, tapi wajib. Wajib bertanggung jawab. Untuk apa kalian dibayar? Lawang sekelas UIN Wali Songo Semarang itu layak negeri sih. Kok bisa tunduk sama orang yang tidak memiliki intelektualitas mumpuni di bidangnya. Hanya berdasarkan otak-atik gathuk mathuk, hanya berdasarkan kitab Al-Imam Al-Muhajir, hanya berdasarkan kitab Syamsul Dhairah yang ditahqiq oleh Muhammad di Asyab aja sudah kalah. Nggak mau banding dengan buku-buku sejarah kita. Ayo kita bandingkan dengan data-data yang tersimpan ya di museum kita yang ada di Indonesia, lalu kita lihat lagi ke Leiden Belanda sana, kalau bisa lagi ke London Inggris sana, harusnya begitu gitu loh. Habib GNAG 1 juta Indonesia darurat Pak Alawi, segera kewarganegaranya segera ditangguhkan. Nah ini termasuk Pak Habib GNAG ini termasuk tegas ini. Pak Pempekdos, penyakit Indonesia mudah kasihan. Nah ini termasuk saknoan, orang mentoloan. Sedang mereka kaum Habib sedikit pun tak punya akhlak baik kecuali kepepet dan pura-pura baik. Dajjal tetap dajjal. Saya kan sering setiap malam itu saya baca surat Al-Kahfi, tidak hanya malam Jumat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba, dan seterusnya. Saya selalu membaca dan meresapi maknanya sampai saya jiwai isi-isinya, tafsirnya. Kenapa? Ini untuk membangun sifat waspada. Jangan sampai mudah diperdaya oleh dajjalun kadzabun yang ada di sekitar kita. Pak Pemdos. Pak Ahmad Dahlan, Bani Tamim di Yaman mengatakan bahwa kaum Ba'alawi sebenarnya tahu dengan asal-usul dan jati dirinya sendiri. Cuman mereka menutup-nutupi sendiri. Ini Pak Ahmad Dahlan. Kalau mereka tidak grogi, ya sudah ada data yang kuat dari leluhurnya, ya kenapa marah-marah kalau kita menuntut untuk mereka tes DNA atau buktikan kitab yang mendekati masa hidup leluhurnya. Ternyata kan nggak bisa menemukannya selama 650 tahun kosong, nol, ya ada tapi tidak jelas, masih simpang siur. Di Tuhfatut Thalib
Lima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib itu pun antara manuskrip dengan versi cetakannya juga beda. Nggih, Pak Ahmad Dahlan nggih. Jadi memang Bani Tamim ini paham. Yang kemarin menyatakan dari muwalat non Ba'alawi itu kan termasuk diantaranya adalah Bani Tamim. Bani Tamim itu min dzurriyyati Abu Bakar As-Siddiq. Itu nanti yang akan melawan Dajjal itu, pembohong-pembohong itu. Jadi nanti kita harus kerjasama dengan Bani Tamim, nggih. Nah, kalau Hamdan ATT At-Tamimi ya sudah tidak mampu lagi ya Tamim-Tamim yang muda, yang lain, nggih. Pak Bomis nih, Tarim tanah sengketa, makanya kelakuan Habib gitu. Nggih. Nggih. Pak Kudori 17. Pekalongan derek ngos ya semoga barokah amin. Nah, nggih sami-sami nggih Pak Kudori. Pak Kholisah, Bu Kholisah. Yai. Untuk apa panggil Kang Mas Lutfi? Panggil aja Pak Lutfi, kan dia gerakan Dajjal. Saya itu masih menghormati orangnya. Kadang-kadang penghormatan saya itu ya berlebihan kayak ini kan ya menyadarkan beliau termasuk umurnya itu ya di atas saya. Kacek 29 tahunan, 27 tahun. Beliau kan ulang tahun yang ke-77 nggih. Lebih sepuan Raden Haji Omah Irama 79. Nah, ya. Tapi setelah itu Abah Haji Omah Irama itu wajib menasihati adiknya. Lebih sepuan beliau kok. Tapi alhamdulillah hari ini Abah Haji Omah Irama ke Sulawesi sana. Itu masih sehat, kuat. Jadi ini masalah menghormati supaya nanti kami ini tidak dicap sebagai generasi yang su'ul adab ya atas dasar perintah Rasulullah SAW wakiril kabir warham as-shaghir. Dengan yang sepuh itu kita menghormati, dengan yang muda kita menyayangi. Begitu nggih Pak Ibu Kholisah. Mungkin demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kami rangkum dalam closing statement bahwa UIN Wali Songo Semarang dan Habib Lutfi bin Yahya ini turut serta bertanggung jawab terhadap pembelaan sejarah silsilah nasabnya Kang Mas Raden Marwoto. Nama Arabnya Raden Said Umar atau Umar Said. Tidak ada yang namanya Sayyid Raden Umar Said bin Utsman Haji. Nggak ada itu. Dari mana itu? Dari mana itu? Saya tunggu call yang ke-400 besok itu. Ya, jangan sampai macam-macam. Mohon PWILS yang sudah berdiri di Pati tidak akan ingkar janji. Ya, jangan sampai kalah. Bahwa Pati itu mulai dari Laskar Ngerang, Pragolo, Jayakusumo, ya, Sang Pemberani. Termasuk diantaranya PWLS Kabupaten Kudus, PWLS Kabupaten Demak, Jepara insya Allah menyusul. Gitu. Untuk meluruskan, menanyakan ke pengelola makam, di mana disimpannya batu nisan asli sebagai bukti peninggalan arkeologi Raden Marwoto ini. Apakah disimpan di Kanjus Sholawat Pekalongan? Kalau masih di sana ya dibawa pulang. Kembalikan lagi ke asalnya. Ini 50 tahun yang akan datang bahwa Sunan Muria itu ya Yaman. Sunan Ampel Yaman. Mbah Sunan Kudus Yaman. Said Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kalijogo, semuanya Yaman semua. Nanti kita akan dirampas semua. Tak ada yang tersisa. Sebab itu kita harus hati-hati. UIN Wali Songo Semarang harus turut bertanggung jawab atas terbitnya buku ini. Dari mana dasarnya? Adakan seminar umum, jangan seminar di Kanjus Sholawat. Hanya berisi orang-orang itu saja. Libatkan kami, PWILS. Nanti ada pihak dari PWILS yang turun. Adu data kita. Wali Songo kok iso jadi Ba'alawi, itu bagaimana? Mbah Sunan Muria jadi Ba'alawi itu dasarnya apa? Kita akan adu data. Tidak hanya masalah Ba'alawi, juga masalah Wali Songo juga. Nggih. UIN Wali Songo, katanya Wali Songo, namanya ya Wali Songo, UIN itu. Tapi jangan memalukan pelatih lah ya. Ngisin-ngisini, nggak mencintai negerinya sendiri. Sekarang itu nggak ada jaminan gelar awal belakangnya itu kalau nggak berguna untuk bangsa dan negara, khususnya umat Islam ini untuk apa itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya, banyak masalahnya. Tujuannya apa? Kita untuk
meluruskan sejarah bangsa berdasarkan data. Ayo adu data. Saya akan buka-buka semua data yang kami punya, bahwa tidak ada ceritanya Raden Umar Said menjadi Sayyid Umar Said bin Utsman Haji. Nggak ada. Itu ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya adalah yang berdasarkan kitab Al-Imam Al-Muhajir ini tadi, Said Ja'far Shadiq bin Sunan Ampel. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Kiai Pribumi sadar bahwa sejarah Nusantara sudah dirubah oleh habaib. Jadi jangan diam, wahai Kiai Pribumi. Kita ini sudah dijajah oleh mereka gen Yahudi yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Mulai sekarang, jaga ketat sejarah Indonesia. Jangan sampai dirubah sejarah kita. Sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.